Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Absa, NPM 2020-10-2002. Saya akan memaparkan materi resume hasil presentasi dari kelompok 1, yaitu dengan judul materi pengetahuan, ilmu, dan filsafat. Langsung saja, pengetahuan adalah informasi yang telah dikombinasikan dengan pemahaman dan potensi untuk menindaklanjuti suatu hal yang lantas melekat di benak seseorang. Nah, pada umumnya, pengetahuan memiliki kemampuan prediktif terhadap sesuatu sebagai hasil pengenalan atas suatu topik. Sedangkan ilmu adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Kemudian, segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Filsafat dalam pengetahuan ialah filsafat bertugas memberi landasan filosofis untuk minimal memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin ilmu sampai membekalkan kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah sistem kebenaran tentang segala sesuatu yang dipersoalkan sebagai hasil dari berpikir secara radikal, sistematis, dan universal. Selanjutnya, pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah adalah pendekatan disipliner dan pendekatan ilmu pengetahuan yang berfungsional terhadap masalah tertentu. Pendekatan ilmiah wujudnya adalah metode ilmiah. Jadi metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut dengan ilmu. Pengetahuan yang disebut ilmu, jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapat lewat metode ilmiah. Kemudian ada 5 karakteristik penelitian ilmiah, yaitu yang pertama sistematis, yang kedua logis, yang ketiga empiris, yang keempat objektif, dan yang terakhir replikatif. Setelah pendekatan ilmiah, kita juga ketahui bahwa ada pendekatan non-ilmiah. Nah, pendekatan non-ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam usaha mencari ilmu pengetahuan serta di dalam mencari kebenaran. Nah, dapat dilakukan berbagai cara, diantaranya penemuan ilmu pengetahuan secara tiba-tiba atau kebetulan yang tentunya. Nah, tetap berpegang teguh pada akal sehat, usaha coba-coba, dan lain sebagainya. Dari pemaparan materi kelompok 1 muncul sebuah pertanyaan, yaitu apa saja yang menjadi contoh dari penelitian. Nah, tentu saja kita ketahui bersama ya bahwa contoh dari penelitian ilmiah yang terjadi di kalangan mahasiswa yang pertama itu skripsi, di mana skripsi termasuk dalam kategori penelitian secara ilmiah karena di dalam skripsi telah diuraikan berdasarkan teori-teori dan sesuai dengan langkah-langkah dalam prosedur penelitian dan dideskripsikan berdasarkan kaidah-kaidah dalam penelitian. Namun bukan hanya skripsi, masih banyak contoh lainnya lagi yang dapat kita angkat dalam ruang lingkup mahasiswa. Nah, dari pemaparan materi tersebut, dari pertanyaan tersebut pula kita mendapatkan wawasan, kita dapat menambah wawasan pengetahuan kita terhadap metode ilmiah dan menambah wawasan dari pokok-pokok materi lainnya. Baik, itu saja yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.